Jadi adik-adik, Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa juga dikenal dengan Sunan Gresik ini berasal dari Kaksan atau Persia. Dia dijuluki juga sebagai kakek bantal. Kemudian jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini masih terikat atau masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anha atau anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Kemudian pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik ini datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang bersama dengan saudara dan pengiringnya. Dengan berdagang ini, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini bisa berinteraksi dengan berbagai kalangan dan belajar bahasa daerah sehingga mempermudah komunikasi dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun beliau atau Sunan Maulana Malik Ibrahim ini menyebarkan agama Islam, tapi beliau tidak memperkecil atau tidak meremehkan agama yang dianut oleh penduduk asli dari Pulau Jawa tersebut. Dan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berhasil menyebarkan agama Islam dengan efektif dan memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil, beliau pindah ke kota Gresik, kemudian tinggal di desa Sawo. Setelah beberapa lama, ia mulai menyebarkan Islam ke kalangan Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggir kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Dan di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini membangun sebuah masjid dan juga pesantren. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 422 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya ini tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Kemudian pada prasasti itu tertulis sebuah penjelasan dalam bahasa Arab yang artinya guru kebanggaan pangeran, penasehat raja dan para menteri yang santun dan dermawan pada fakir miskin yang berbahagia di tanah syahid. Adapun peran-peran dari Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam, yang pertama yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa beliau berdakwah mulai dari berdagang yang lokasinya itu di dekat pelabuhan, dan dengan itu memungkinkan Maulana Malik Ibrahim ini berinteraksi dengan para pedagang dan mempermudahnya untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu mendakwakan Islam kepada kerajaan Majapahit. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mendakwakan Islam kepada kerajaan Majapahit dan diterima dengan baik oleh Raja Brawijaya pada saat itu. Kemudian Raja Brawijaya ini mengangkatnya sebagai Syah Bandar di Gresik dan mengizinkannya menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Kemudian dakwahnya ini berhasil kepada keluarga kerajaan, ditandai dengan tulisan dalam bahasa Arab yang menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan dan membantu perkembangan Islam di kalangan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga itu mendirikan masjid dan pesantren. Jadi pada seiring berjalannya waktu, masyarakat Gresik ini mulai masuk Islam satu persatu. Karena itu Maulana Malik Ibrahim ini mendirikan sebuah masjid di Kecamatan Anyar, wilayah pesisir utara Gresik. Disinilah beliau mendirikan pesantren pertama di Nusantara. Karena itu selain mengajarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini juga memberikan pengetahuan tentang teknik irigasi, persawahan dan
Kan siapa Sunan Maulana Malik Ibrahim itu? Sudah. Di sini Ibu punya pertanyaan untuk menambah poin kalian dalam penilaian Ibu. Ibu yakin kalian bisa menjawab pertanyaan hanya satu. Yang bisa jawab arahkan angkat tangan. Sebutkan salah satu sikap baik dari Maulana Malik Ibrahim yang akhirnya beliau dapat diterima dalam berdakwah di Pulau Jawa. Salah satu yang sudah Ibu sebutkan tadi. Apa ya? Toleransi. Oh, benar, dapat 100. Kemudian di sini Ibu akan menggunakan metode snowball. Jadi kalian harus membentuk dua kelompok dan masing-masing ketua kelompok akan menjelaskan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian masing-masing dari kalian akan menuliskan di kertas pertanyaan tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian setelah kalian menulis, Ibu akan memberikan waktu selama 5 detik untuk saling melempar bola. Namun saat melempar bola tidak boleh kacau ya adik-adik. Nah, jadi Ibu akan membagikan kelompok. Mari kita bagi dua kelompok, 3 orang. Sudah ribut, kita isi dulu ya. Oke, semuanya sudah tahu SD Ibu? Sudah. Oke, jadi kalau Ibu menyanyi buka mulut tertawa 3 kali itu cuma bilang ya hahaha. Oke, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Fokus ya. Sekarang lebih cepat. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, berapa pertanyaan? Baik, kita mulai pembagian kelompok. Oke, tentukan ketua kelompok kalian. Oke, kalian yang kumpul silakan maju ke depan. Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang tadi. Ini kertas, kalau bagikan ke teman-teman itu ditulis kertas ini ditulis pertanyaan, kemudian kertas ini ditulis pertanyaan, kemudian nanti tolong jelaskan ke teman-teman dan tuliskan sebuah pertanyaan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, Bu. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Baik, Ibu berikan waktu 5 detik untuk menulis pertanyaan. Oke, baik, sudah selesai. Sekarang kertas dari masing-masing sudah berisi pertanyaan, dibulat-bulatkan.
Kerajaan Majapahit pada saat Maulana Malik Ibrahim berdakwah? Jawabannya Raja Brawijaya, Ibu. Oke, benar. Mana tadi yang pakai SP? Sebenarnya dari sini tengah-tengah. Bisa masuk ke dalam. Iya, betul-betul. Baiklah, itu saja materi Maulana Malik Ibrahim dari Ibu. Kita memberikan kesimpulan bersama-sama. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gresik, di Kerajaan Majapahit. Dengan sikap tadriji, santun, dermawan dan toleran, beliau mampu mengambil hati para masyarakat Jawa sehingga banyak yang memeluk Islam satu persatu dan beliau mulai membangun masjid beserta pesantren di sana. Oke, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin membacakan doa pulang? Safira, silakan maju. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Pada pembelajaran kita hari ini, Ibu pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kebenaran hanyalah milik Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.